dan lain-lain, itu memang beberapa bahasa. Kalau di sini itu banyak banget. Jadi berbeda dari satu ke yang lain itu beda, ya. Maka kita itu benar-benar bangga, kita kaya dengan bahasa, ya. Adat istiadat luar biasa. Oke, saya asli, teman-teman ya. Saya bernama Daniel Yusuf Beak ya. Kebetulan nama saya ya sama dengan nama Bapak CEO Yusuf ya. Jadi asal usul sebetulnya nama Yusuf saya itu kebetulan saya ini kakek saya ya. Kakek saya itu dulu seorang tentara Kenil. Tentara Kenil berperang di Sumatera dulu, Sumatera, dan beliau lari ke Sulawesi karena menembak pemimpinnya, ya. Saudara namanya Bone, dari Bone, Bunda Herman dari Sulawesi ini. Jadi seri tahu Hugi ya, jadi sedikit bisa bahasa Hugi, seri bahas Bunda Mega. Jadi makanya nama saya itu Yusuf. Yusuf itu kebetulan saya itu dari darah Muslim juga ya, teman-teman. Nenek saya Muslim asli ya, dari Bone ya. Sekarang Bone sudah kota, jadi sisa dulu masih kampung ya. Jadi nenek saya itu asal dari sana, Muslim, dan ketemu dengan opa saya, kakek saya, akhirnya menikah Kristen ya, teman-teman. Dan akhirnya dari hasil perkawinan ini ada 2 dari tante saya ke om saya itu kembali ke Muslim. Jadi kami keluarga besar Muslim itu dengan Kristen itu sangat erat, sangat rapat sekali, teman-teman. Oke, lalu dari nenek saya yang kakek itu sebenarnya itu dari Rote. Mungkin teman-teman tahu Rote. Rote itu dari paling selatan di Indonesia ya. Jadi kalau itu pernah teman-teman dengar penyanyi yang namanya dulu Obi Mesak. Obi Mesak itu dari Rote, pulau kecil. Tapi saya besar dan lahir di Flores, Labuan Bajo, NTT. Oke. Lalu masa kecil saya ya kami bukan berasal dari keluarga pedagang atau apapun ya, kami hanya sebagai nelayan ya. Bapak saya itu nelayan, dan bapak saya dulu kapten di kapal pinisi dulu. Pinisi itu kapal 2 tiang gitu, teman-teman ya. 2 tiang itu terkenal sekali. Indonesia itu terkenal dengan kapal pinisinya. Kapal pinisi itu satu-satunya ikon Indonesia yang 2 tiang, 3 tiang ya. Itu cuman dibuat di Sulawesi Selatan ya, tempatnya Bunda Herma. Jadi itu luar biasa sekali, dan bapak saya itu dulu kapten di sana. Muat garam ke Vietnam, ke Kamboja, ke Thailand, ke Cina. Itu bapak saya. Tapi dulu belum ada paspor, teman-teman. Sehingga saya nelayan. Saya ini seorang nelayan, pelaut ya. Jadi dari saya, adik saya nomor 2, nomor terakhir itu semuanya kapten. Ya, kami kapten ya. Dan saya pernah menjadi seorang kapten kurang lebih 14 tahun. Saya bawa kapal sendiri dan arus terkenal di dunia itu, yang nomor 2 di dunia itu adalah di Komodo ini. Komodo ini arus terkeras nomor 2 di dunia setelah Perancis dan Inggris, teman-teman. Teman-teman harus paham. Jadi saya itu belajar navigasi itu luar biasa, sangat keras sekali, karena dulu saya itu belajar dari orang Bugis. Orang-orang Bugis itu terkenal itu. Bunda Herma punya orang-orang terkenal, pelaut handal untuk Indonesia ya. Jadi saya belajar banyak. Saya itu kadang direndam di air, pokoknya disiksa lah, harus bisa teman-teman.
Dan memang masa kecil saya di umur 10 tahun teman-teman, saya harus kehilangan orang tua, berpisah. Saya harus membawai anak-anak adik-adik saya yang sangat masih kecil ya, 5 orang itu, karena orang tua saya berpisah. Jadi saya harus berusaha bagaimana caranya harus menghidupi adik-adik saya. Saya harus pergi ke hutan, dan itu saya harus cari kayu bakar ya, dan harus saya jual 2.000 perak ya, 2.000 perak untuk membeli sabun, untuk kadang bayar uang sekolah. Dulu kan masih murah, masih 50 perak ya, murah sekali tahun 80-an gitu. Lalu saya harus pergi ke sekolah kurang lebih 10 kilo tiap hari ya teman-teman, susah banget. Tapi pada akhirnya saya bersyukur saya bisa bersekolah, karena satu-satunya dulu yang saya impikan itu adalah sekolah. Saya harus bersekolah, saya harus bisa memiliki ilmu, sehingga saya bertahan teman-teman. Bahkan saya harus tinggal berpisah dengan adik-adik saya semuanya, dan saya harus bekerja keras siang hari malam, pergi pasang jala, pulang harus jual ikan ya kan, pulang sekolah itu jam-jam istirahat kedua baru bisa sekolah. Tapi saya tetap nekat harus sekolah. Kecil, dan bahkan ini tangan saya ini sering dipukulin sama tante saya ya, pakai besi. Karena pergi jual ikan, pulang nggak boleh habis, nggak boleh sisa, harus kembali lagi, jual lagi sampai habis. Sehingga saya harus sekolah itu jam-jam istirahat kedua teman-teman. Tapi karena berkat semangat saya juga dulu pemain bola lumayan bagus ya. Tapi karena saya punya impian-impian itu selalu dibatasi, sehingga saya cuman berhenti. Saya pernah berhenti 2 tahun, lalu saya bisa bersekolah lagi ke sekolah pariwisata. Oke, dari situlah saya mulai berusaha belajar untuk menjadi seorang interpreter ya, sebagai penerjemah teman-teman, sebagai guide ya. Dan waktu itu puji Tuhan saya berkesempatan untuk pergi ke Australia dan bekerja kurang lebih 8 bulan. Tetapi impian saya itu terkubur karena orang tua saya ketabrak mobil, ibunda saya itu tulang rusuknya patah, dan saudari saya meninggal ya, di umur 15 tahun, hari ulang tahun waktu itu. Dan saya harus balik dari Australia, dan saya tidak bisa melanjutkan lagi teman-teman. Sehingga mimpi saya mungkin ya, saya pikir sampai situ aja. Tetapi saya berusaha. Setelah itu saya mulai dengan gaji waktu itu di tahun 95 ya. Tahun 95 itu gajinya cuma 35.000 per bulan, 35.000. Tetapi saya dapat semacam komisi dari setiap tamu-tamu yang saya bawa ke hotel. Saya dapat kurang lebih 3.500 per orang. Ya, kalau ada 2 orang di kamar berarti 3.500 ya. Ya, seperti itu ya. 3.500 berarti 7.000 per kamar. Nah, saya menabung uang dari situ setiap hari. Saya dapat, kadang ada trip ke Lombok ya, dari Labuan Komodo ke Lombok. Itu saya dapat komisi lebih besar, sekitar 30.000 per kepala. Jadi dari situ saya mulai menabung sampai saya bisa membantu ibu saya untuk membangun sebuah rumah dan juga tanah ya. Dari situ saya mulai berusaha terus, belajar dan bekerja di beberapa tempat-tempat ya. Lebih banyak di sini tuh dimiliki oleh orang-orang asing gitu, orang-orang bule. Dan orang-orang bule ini karakternya memang luar biasa ya. Mereka ketika sudah berada lama di Indonesia, itu karakternya kadang
sangat kurang respect terhadap orang-orang lokal. Sehingga saya tetap berprinsip bahwa saya ingin supaya saya bisa hidup dan bisa membantu banyak orang, ya. Maka apapun yang diberikan, ya, kadang overtime, ya, bekerja harus overtime, tapi hasilnya mengerikan, ya. Tapi saya tidak peduli, saya tetap belajar terus, dan saya sudah bisa memiliki bahasa Inggris pun. Saya bisa berbahasa Inggris, sedikit bahasa Jepang, sedikit Jerman, dan itu tidak mudah, ya teman-teman. Belajar karena saya melihat tamu-tamu dari luar negeri itu paling banyak dari mana saya belajar. Dan pada akhirnya teman-teman, saya harus keluar dari Labuan Bajo. Salah satunya saya harus pergi mencari pengalaman di Surabaya. Di Surabaya itu 2 tahun, ya. 2 tahun. Jadi saya pernah tinggal di Surabaya di Jalan Jawa dan harus pergi ke Probolinggo, Situbondo, tempatnya Bang David, ya. Ya, itu setiap minggu itu 4 kali setiap minggu. 4 kali saya harus nyetir ke sana tuh, ketemu tamu-tamu ekspat dari Amerika, dari seluruh dunia itu, belajar mengajar mereka berenang gitu. Jadi saya harus ajarin cewek-cewek mereka untuk berenang gitu kan di Pasir Putih, Situbondo, ya. Tapi lumayan waktu itu, ya, penghasilan juga lumayan di tahun 1998, dan pada saat itu masih terjadi kerusuhan, ya. Kerusuhan 98 itu saya juga pernah 2 hari di Jakarta, balik ke Surabaya, itu terbakar sepanjang dari Jakarta itu sampai Surabaya, itu mengerikan, ya teman-teman. Saya pernah pengalaman di sana juga itu. Lalu dari Surabaya saya ada pengalaman juga teman-teman. Saya pernah di Bogor 5 bulan teman-teman. Di Bogor itu di jalan Cimanggu, dekat Bogor Square, ya. Nah, di sana juga ada kerja beberapa proyek. Lalu pernah di Jakarta juga ada setahun di Jakarta di Pejaten, ya, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ya. Dan saya kerja proyek waktu itu bikin paket trip ke NTT dan belajar tentang Karimun Jawa, ya. Jadi saya bikin beberapa paket waktu itu karena pelajar-pelajar di Kolese Australia itu, sekolah Australia, mereka ingin berlibur ke NTT, dan saya bikin paket di sana karena diminta oleh bosnya, pemilik dari sekolah Kolese Australia, sekolah Australia itu, ya. Dan kurang lebih setahun waktu itu sekolahnya dibom. Dan saya salah satu waktu itu hampir jadi korban teman-teman, karena di depan itu kan ada gamelan itu dibom sama orang yang lewat pakai motor, itu dibom. Jadi kami sempat hanya waktu itu belum nyampe pagi, tiba-tiba bom, sudah ada bom. Tapi berita itu luar biasa, dan banyak sekali orang-orang ekspat, orang-orang bule itu yang di sweeping di jalan-jalan di Jakarta itu, ya. Dan saya waktu itu takut, saya langsung lari kabur ke Surabaya, ke saudara saya di Surabaya. Lalu saya balik lagi ke Komodo sih, ya. Dan akhirnya saya bergabung lagi dengan kapal Australia, dan saya keliling ke Raja Ampat, ke Papua, Ambon, Sulawesi, Kalimantan, sampai Batam, Singapura, sampai di Aceh, di Pulau W, terus ke Pulau Nias, terus ke selatan lewat Ujung Kulon, Krakatau, sampai dengan Cilacap dan Nusa Kambangan, keliling sampai Bali semua. Saya keliling, ya, Indonesia. Dan ini luar biasa. Saya berterima kasih karena saya tidak membayar, ya. Kalau membayar itu kan berapa banyak duit, ya teman-teman, ya. Tapi saya syukurin semuanya,
pengalaman ini saya jadikan sebagai motivasi semangat hidup saya. Lalu pada akhirnya saya saya berhenti di Labuan Bajo ini. Saya coba untuk mulai menatap lagi bagaimana kira-kira saya bisa menetap dan bisa memiliki sesuatu. Akhirnya waktu itu saya bisa memiliki kapal gitu. Dan pada saat itu 3 kapal saya bisa memiliki kapal. Lalu saya mulai dengan usaha wisata, dan waktu itu memang ramai, tetapi karena banyak sekali kompetisi yang kurang sehat, sebab banyak sekali teman-teman dari luar Flores yang menjual paket di sini, tetapi orangnya tidak ada di sini. Jadi ketika terjadi masalah, itu mereka lepas tangan, mereka off. Akhirnya kami yang sebagai putra daerah itu yang menerima dampaknya, teman-teman. Ya. Jadi akhirnya saya pikir, wah ini sudah mulai kurang bagus, ya, persaingan kurang bagus. Dan kebetulan teman-teman saya yang dulu mengajak saya Bitcoin itu, mereka selalu saat itu saya belajar tentang Facebook awalnya ya, di 2002, 2003, terus saya belajar tentang Facebook. Setelah itu mereka mengajari saya Bitcoin. Saya diajak Bitcoin, dan saya waktu itu sama sekali blank, teman-teman. Ya, blank. Saya nggak paham itu Bitcoin itu apa ya. Tapi saya hanya ngeledek saja mereka, nggak pernah. Seperti hari ini kalau kita ceritakan tentang Yuan Coin ke teman-teman atau orang-orang yang baru awam, itu pasti cuman ngeledek aja, cuman dengar gitu. Sama seperti saya dulu, teman-teman. Dan waktu itu saya pikir ini apa ya, Bitcoin itu apa itu? Hampir setiap minggu mereka datang ke tempat saya, ayo bro, ayo ikut Bitcoin. Jadi saya itu nggak pernah sama sekali tertarik gitu tentang Bitcoin ya, teman-teman. Nah akhirnya saya di tahun 2000, setelah 2010 itu jatuhlah saya ke bisnis BO, dan kapal pertama saya itu saya jual ya. Di tahun 2014 itu saya ketemu dengan yang namanya Top Fusion itu luar biasa itu. Waktu itu ramai banget, dan saya diajak tetangga saya di sini untuk ikut ke Surabaya, dan waktu itu saya langsung beli paket, ada sekitar 8 paket, kurang lebih hampir mungkin 300 juta itu. Dan saya bawa 8 orang ke Surabaya, dan waktu itu sempat ada pemasukan 80 juta. Saya sempat menggunakan dana itu untuk beli iPad, untuk beli laptop segala macam, beli tiket pesawat, semuanya pakai dana itu. Tetapi pada akhirnya ternyata itu scam, teman-teman. Jadi kapal yang tadi harganya kurang lebih 1 M itu kapal wisata, kapal bagus banget ya, itu cuman di harga 500 juta, setengah miliar 2014 ya. Dan saya tidak pernah berhenti sampai di situ, teman-teman. Saya lanjut lagi, ikut lagi yang namanya Tianxi, Keling, dan saya waktu itu bertindak sebagai stokis. Jadi saya menampung barang-barang obat-obat itu, dan saya distribusikan ke pelanggan-pelanggan ya. Tapi waktu itu testimoninya kurang bagus ya, banyak sekali keluhan. Akhirnya mandek sampai Keling juga ya waktu itu. Lalu saya di 2018-19 itu ada yang namanya Pitup, teman-teman. Pitup itu hadir. Dan itu juga 2.000 member